Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kali ini saya akan menjawab ya pertanyaan yang paling sering ditanyakan ya, atau paling sering pertanyaan ini beredar, yaitu tentang seputar selang. Nah, pertanyaannya itu kurang lebih seperti ini ya, yang pertanyaan yang masuk. Bang, selang yang abang gunakan itu selang apa bang? Kok ndak pecah, kok kuat gitu? Habis itu ada lagi pertanyaan seperti ini. Bang, selang saya itu kok mudah pecah ya bang? Ya, habis itu pertanyaan lagi, selang merek apa yang bagus? Pokoknya intinya pertanyaan itu pertanyaan tentang selang ya. Nah, di sini saya memberikan sedikit jawaban ya, mungkin ada yang kena atau ada yang enggak ya baratnya jawaban yang saya berikan ini. Dan ini ada juga sedikit tips yang saya berikan kepada teman-teman ya, kalau mau memilih selang apa yang cocok untuk mesin pencuciannya atau mesin steam. Tapi berhubung selama ini saya hanya menggunakan sancin, jadi saya akan menjawab itu sesuai dengan pengalaman saya saja ya teman-teman. Dan jika ada ibaratnya argumen dari teman-teman atau senior-senior lain, ya itu bergantung pada teman-teman yang lain ibaratnya menanggapi jawaban yang saya berikan. Nah, untuk pertama yang perlu teman-teman ketahui ya, setiap selang itu pasti dibuat dengan spesifikasi tertentu atau standarnya ya. Standar kegunaannya, ini tekanannya berapa, terus selang itu dibuat menggunakan teknologi dari mana, siapa yang membuat selang itu, terus fungsi selang itu sebagai universal hose atau untuk selang khusus. Nah, jadi kalau untuk sancin itu dia menggunakan selang itu, selangnya hampir sama seperti selang yang digunakan untuk kompresor ya. Selang kompresor biasa itu selangnya itu kodenya ukurannya itu 8,5 mm ya, seperti ini. Ini selang mereknya Prescott ya, 8,5 mm ada di sini kodenya, tapi tidak terlalu bisa terbaca karena ini terbaca ya, karena cahaya ini. Mohon maaf ya teman-teman, saya buat video ini malam hari karena kalau siang terkadang saya nge-record lalu ada pelanggan cuci datang, jadi terganggu ya ibaratnya. Nah, jadi yang perlu teman-teman ketahui, untuk selang itu kan sudah mempunyai tekanan ya, tekanan spesifikasinya. Nah, seperti ini 225 bar BP-nya, burst pressure-nya. Artinya kalau tidak salah itu teman-teman ya, artinya selangnya akan pecah jika mendapatkan tekanan sebesar 225 bar. Kalau di bawah 225 bar dia tidak akan pecah, mungkin seperti itu ya. Nah, jadi perlu diketahui juga dia ini menggunakan teknologi dari Jepang. Jadi semua selang itu pasti biasanya memiliki spesifikasinya. Jadi kalau teman-teman ingin memilih selang, pastikan itu yang pertama seperti ini ya. Ini juga ada ini anunya, spesifikasinya, cuma tidak terlalu terlihat ya di sini karena sudah rusak juga. Nah, kalau ini saya gunakan ini untuk Sanchin 20 ya teman-teman. Di sini BP-nya tadi itu di 50, kalau tidak salah ini 50 atau 150 kgf. Kgf itu kalau di convert ke bar sekitar hampir sama lah, sekitar 150 bar ketahanannya, burst point-nya, titik pecahnya gitu ya. Nah, ini seperti itu kalau untuk selang yang ini, yang kuning ini. Jadi di sini saya punya 4 selang ya untuk sebagai contoh ya, karena semua selang itu pasti memiliki kode spesifikasinya atau tekanannya ini. Nah, jadi jika teman-teman ingin membeli selang yang kuat, itu pastikan itu angka di belakang ini BP-nya itu angka yang tinggi ya. Di sini saya akan memberikan 4 selang ya sebagai contohnya. Yang ini pertama, yang paling rendah ya, ini 150 kalau tidak salah itu. Ini saya pakai di Sanchin 20. Nah, lanjutnya ini ada yang 5 ply. 5 ply ini
artinya lapisannya ya. Artinya selang ini dilapisi dengan 5 lapisan. Dan di sini BP-nya itu 225 bar. Ini selang ini saya pakai itu sekitar 4 atau 5 bulan ya, lalu pecah. Ini saya gunakan di Sanchin 45 awalnya, setelah itu karena pecah saya gunakan di Sanchin 30 aja. Dan sampai sekarang alhamdulillah tekanan 60 bar di Sanchin 30 itu aman ya, tidak ada kendala yang untuk ini. Nah, ya selanjutnya di sini ada, nah ini selang yang kalau menurut saya bilang paling bagus ya selama saya menjalani dunia usaha percucian kendaraan. Nah, karena apa? Ini burst point-nya ini kalau bisa di sini sudah agak tidak bisa terbaca ya, tapi saya masih bisa lihat di sini kalau burst point-nya itu di 300 bar ya BP-nya. Jadi Prescott ini sebenarnya dia ada dua macam ya. Saya kurang tahu kalau itu tipe yang KW-nya atau bagaimana. Tapi kalau yang bagusnya ini merek Prescott mereknya ya. Yang produksi England ya. Jadi bisa teman-teman lihat di sini dari struktur selang juga kelihatan sangat kokoh ya. Selang ini keras, kuat, tidak mudah terlilit juga. Karena memang dia dibuat untuk tekanan tinggi ya. Jadi ini selang yang paling saya andalkan dan saat ini paling sulit saya dapat juga ya, karena saya kurang tahu karena peminatnya atau bagaimana, karena selang ini juga harganya juga agak mahal dibandingkan selang-selang yang lainnya. Dan keunggulan dari Prescott ini yang lainnya itu bentuknya lagi apa, pelapisan dari selang ini juga tidak mudah terkikis ya pada saat tergesek-gesek ke beton atau permukaan lantai kita. Nah, jadinya selang Prescott ini sudah saya pakai hampir 1 tahun mau 2 tahun ya, tidak ada sama sekali kendala kebocoran karena memang sangat kuat, build quality-nya juga sangat baik. Nah, lanjutnya ada selang ya. Ini selang yang terakhir, yang keempat. Ini selang paling terkenal juga ini untuk di Indonesia. Saya lihat nih, ini teman-teman bisa dapatin secara online ya juga kalau tidak ada di lokasi teman-teman. Selangnya mereknya sangat familiar sih sebetulnya, merek Firman. Nah, Firman ini spesifikasinya, nah dia BP-nya 220 kgf, port pressure-nya di 50 kgf ya, artinya di tekanan normalnya, tekanan kerjanya ini 50 kgf. Jadi selang ini juga lumayan kuat ya, menurut informasi banyak teman-teman di grup pencucian itu yang menggunakan selang seperti ini. Nah, kalau teman-teman kesulitan dapatkan selang seperti ini, bisa masuk aja ke grup pencucian di Facebooknya, ada pengusaha cuci mobil dan cuci motor itu. Nah, itu bisa dipesan lewat Om Sarjito ya, karena beliau sudah seller recommendation ya, ibaratnya ya, di grup tersebut bisa dipesan selangnya. Ini selangnya harganya kalau saya beli kemarin 10 meter itu saya belinya bukan di Om Sarjito ya. Saya beli kebetulan ada di daerah saya beli seharga kurang lebih 135. Nah, jadinya bisa jadi referensi ya buat teman-teman. Untuk harga selang ini berbeda-beda semua ya. Kalau ini saya beli dalam ukuran 20 meter itu dengan harga 250.000 satu roll. Kalau ini saya lupa, kalau ini juga sekitar 220 satu rollnya, panjang 20 meter ya. Inti dari poinnya pada malam ini itu teman-teman, jika ingin memilih selang untuk pencucian, pastikan teman-teman mengetahui spesifikasinya dari selang tersebut. Jadi semakin tinggi angka dari BP-nya tadi ya, seperti ini burst pressure-nya itu, maka semakin kuat juga selang itu atau semakin awet. Dan ply ini juga mempengaruhi ya. Ada yang biasa, ada yang 3 ply, ada yang 5 ply.
Nah, play ini menentukan jumlah lapisan yang ada di selang ini. Ini berarti dia menggunakan 5 lapisan ya, dari dalam sampai luar itu menggunakan 5 lapisan, jadi kuat juga, lumayan lah ya. Jadi teman-teman, jika ada pertanyaannya yang sudah terwakili untuk saya jawab, mungkin bisa dimengerti ya. Ya, sekian teman-teman untuk video kali ini, atau penjelasan dari jawaban teman-teman mengapa selang apa yang saya gunakan, terus apa penyebab selang sering bocor atau sering pecah. Yaitu salah satunya adalah mungkin kesalahan dari teman-teman yang membeli selang tidak sesuai dengan kapasitas dari mesin penggeraknya. Ya, bisa juga kalau teman-teman membeli selang ke toko, ditanyakan kondisi tersebut barang baru atau barang lama ya, ibaratnya agar bisa kita prediksi kekuatan selang tersebut. Karena namanya barang lama ya, pasti ada usia pakainya ya. Jadi kalau stok baru, kita minta stok baru ya, mudah-mudahan aja itu sesuai dengan spesifikasi selangnya. Ya, oke teman-teman ya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan, dan mohon maaf juga jika gambarnya juga kurang baik karena pengambilan gambar saya lakukan pada saat malam hari ya, karena saat siang biasanya sibuk ya. Oke teman-teman, sekian ya penjelasannya, semoga penjelasan ini bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.